Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dudi Adi Firmansyah pada kuliah pengantar teori kesalahan. Kali ini kita akan diskusi tentang perhitungan ketidakpastian dari bejana ukur berdasarkan metode dari Euramet CG nomor 21. Nah, ini referensinya dari Euramet serta dari bahan tayangnya Pak Willy Sutanto tentang perhitungan ketidakpastian bejana ukur secara volumetrik. Baiklah, ini adalah contoh dari bejana ukur. Ini gambar di sebelah kiri adalah bejana ukur yang kapasitasnya lebih besar dengan volume 2000 liter. Sedangkan di sebelah kanan ini yang lebih kecil, volumenya 500 liter. Nah, di Euramet sendiri, di Euramet CG21, bejana ukur ini dikenal dengan nama SCM. Ya, jadi SCM ini adalah singkatan dari standar capacity measurement. Nah, oke, jadi kalian jangan kaget, misalnya untuk istilah bahasa Inggris ternyata cukup jauh, ya. Jadi ini diistilahkan sebagai standar capacity measurement. Nah, SCM ini akan kita lihat pada apa namanya persamaan ketidakpastian di slide-slide berikutnya. Nah, ini bagian-bagian dari bejana ukur. Ini ada meniskus, ya. Kemudian ada material logam. Nah, karena ini terkait dengan material logam atau padatan, nanti pada saat ada perubahan temperatur, ini akan mengalami pemuaian. Nah, sehingga karakteristik yang terkait dengan pemuaian ini adalah koefisien muai bahan, ya. Nah, di sini untuk meniskus ini biasanya di sebelah kiri ini ada skala utama, ya. Kemudian ini ada skala yang lebih kecil, ini skala yang lebih mobile atau skala yang bisa digerak-gerak. Ini namanya adalah skala Nonius, ya. Nah, dengan skala Nonius ini nanti kita bisa menentukan pembacaan yang sebenarnya dari volume bejana ukur, ya. Nah, ini contoh soal. Jadi ada kalibrasi bejana ukur menggunakan volumetrik, ya. Jadi volumetrik ini maksudnya adalah metode apa namanya penuangan, ya. Nah, kita lihat dari datanya bejana ukur 2000 liter ini dikalibrasi menggunakan bejana ukur standar atau bus, ya. Bus 500 liter sebanyak 4 kali. Nah, di sini kuantitasnya yang pertama adalah ada penunjukan error. Jadi ini didapatkan dari standar deviasinya sebanyak setengah liter. Kemudian volume dari standar acuan atau bus pada suhu 20 derajat Celcius ini adalah 500,26 liter atau di sini dikenal juga misalnya V20, ya. Ini V sebenarnya. Kemudian ada suhu air dari bejana ukur standar 20,5. Kemudian ada koefisien muai dari bejana ukur standar, ya. Ini adalah gamma, ya. Gamma dari bus. Kemudian ada suhu air dari bejana ukur uji 20,45 derajat Celcius. Kemudian ada koefisien muai air atau beta. Kemudian ada koefisien muai dari bejana ukur uji atau gamma juga, ya. Tapi di sini adalah gamma BUU, ya. Ini nilainya sama dengan bejana ukur standar. Kemudian ada juga pembacaan meniskus. Ini tidak ada. Kemudian ada pembacaan meniskus dari bejana ukur uji. Ini adalah 0,0225 liter, ya. Kemudian ada repeat 0,05 liter serta faktor tambahan lainnya 0,14 liter. Nah, di sini pembacaan dari meniskus bejana ukur standarnya di set 0, ya.
Berarti ini kalau kita recall atau kalau kita ingat-ingat lagi dari kuliah SULK, ini adalah metodenya berarti apa namanya, penuangan masuk ya. Artinya bejana ukurnya itu dia di set di skala 0 ya. Jadi eh, skalanya ditempatkan di 0 baru dituangkan ya. Oke, nah ini pengujiannya dilakukan sebanyak 3 kali ya. Ini untuk statistik ya. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah persamaannya ya. Persamaan dari model matematiknya. Ini adalah volume dari bejana ukur uji ya. Ini adalah volume dari bejana ukur uji. Kemudian ini VO. VO ini adalah volume dari bejana ukur standar ya. Ini dikali dengan 1 dikurangi gamma RS dikali T0 RS dikurangi TRS ya. Ini adalah untuk apa namanya, pemuaian dari bus ya. Kemudian ini beta, ini adalah untuk pemuaian dari apa? Dari air ya. Kemudian gamma SCM ini apa? Ini adalah pemuaian dari apa? Dari bejana ukur uji ya. Nah, dari semua faktor pemuaian ini, kenapa yang pertama dia negatif? Jadi kalau dengan negatif ini, misalnya TRS atau suhu bejana ukur standarnya dia lebih besar, berarti harusnya secara fisik itu akan memuai. Kalau memuai berarti volumenya bertambah. Nah, supaya bertambah berarti negatif harus dikali dengan negatif. Makanya hasilnya positif. Ya. Oke, ini kita lihat ya keterangannya ya. Jadi VCT ini adalah volume dari bejana ukur uji ya, ini sebetulnya SCM ya. Kemudian ada V0 ya. V0 ini adalah volume dari bejana ukur standar. Kemudian ini ada T0 bus atau T0 RS ya, ini sama aja, T0 RS ya. Ini adalah suhu referensi dari bejana ukur. Kemudian ada T-bus ya. T-bus ini adalah TRS ya. Nah, kemudian T ini ada T saja ya. T saja ini adalah suhu dari apa namanya, SCM ya. Kemudian di sini ada TBU ya. Ini adalah suhu cairan di bejana ukur uji ya. Nah, di sini tapi ini yang pertama, ini T ini adalah T referensi ya, T referensi untuk SCM ya. Nah, sebaliknya untuk yang TBU ini adalah T SCM ya. Nah, kemudian di sini ada gamma bus. Gamma ini adalah koefisien muai dari padatan ya. Dari padatan apa? Dari padatan bahan dari bus ya. Kemudian ini ada beta. Beta ini adalah koefisien muai dari air ya. Oke, ini adalah keterangan-keterangannya ya. Nah, ini pengisiannya berulang ya. Jadi apa namanya? Bejana ukurnya ini kan 500 liter ya. 500 liter ini dikali 4 sehingga nanti bisa mencapai volume dari bejana ukur uji sebanyak 2000 liter ya. Makanya ini dikali dengan 4 ya. Berarti N-nya sama dengan 4 ya. Oke, ini adalah persamaan model matematik yang lebih lengkap. Ini dengan menambahkan faktor dari meniskus, kemudian repeatability, dan juga faktor lainnya ya. Ini bisa kita lihat ya. Oke,
ya. Jadi ini main ini adalah meniskus. Kemudian rep ini adalah repeat ya. Kemudian add ini adalah faktor tambahan. Oke, selanjutnya kita lihat satu persatu sumber ketidakpastiannya. Yang pertama adalah dari bejana ukur standar ya. Jadi bejana ukur standarnya memiliki sertifikat dan di sertifikat tersebut ada nilai ketidakpastian yang diperluas ya atau U besar. Nah, U kecilnya adalah U besar dibagi dengan K ya. Kemudian jika busnya ini dipakai berulang-ulang, maka dikali dengan N ya. Oke, kemudian jika kalibrasinya sudah beberapa kali ya, makanya nanti ada drift ya. Jadi drift ini adalah selisih ya, selisih dari hasil kalibrasi dibagi dengan akar 12. Ya, ini berarti masih distribusi kotak ya. Jadi sebetulnya adalah ini drift ya, dibagi 2 dibagi akar 3 ya. Jadi ini adalah termasuk apa? Distribusi kotak ya. Nah, kemudian ini dimasukkan semua ya, faktor ketidakpastiannya. Sehingga sumber ketidakpastian yang pertama ini dihitung dari akar ketidakpastian sertifikat ditambah dengan ketidakpastian dari drift ya. Oke. Ini untuk yang sertifikat. Berikutnya ini terkait dengan suhu ya. Jadi ini terkait dengan suhu air. Jadi suhu air ini nanti dihitung dari akar ketidakpastian kalibrasi termometer ya. Jadi ini ketidakpastian standar dari termometer ya. Jadi ini kalnya ini adalah apa namanya calibration ya. Oke, kemudian ada drift ya. Jadi drift ini misalnya karena ada beberapa kali ya. Bisa saja si termometernya ini dikalibrasinya lebih dari sekali ya, sehingga ada drift ya. Kemudian ada juga ketidakpastian dari delta ya, delta T. Delta T ini adalah suhu rata-rata ya. Nah, ini apa namanya? Karena bejana ukur sendiri itu wadahnya cukup besar ya, sehingga air itu bisa saja memiliki beberapa suhu ya. Misalnya suhu lapisan atas ya. Kemudian lapisan tengah, kemudian ada lapisan bawah. Nah, dari 3 tempat ini bisa saja suhunya berbeda-beda. Jadi misalnya ini T1 atas, T2 tengah, T3 bawah. Nah, T1, T2, dan T3 ini bisa saja berbeda ya, sehingga perlu dihitung apa? Delay rata-rata ya. Oke. Sekarang kita ke sumber ketidakpastian berikutnya. Ini masih terkait dengan suhu air di bus ya. Jadi ini apa namanya? Diselisihkan ya antara suhu maksimum. Nah, kalau tadi kan kita sudah lihat ya, apa namanya di bejana ukur itu suhu atas, suhu di tengah, kemudian ada di suhu bawah. Nah, ini bisa saja berbeda ya, T1, T2, T3. Nah, kalau misalnya air di dalam bejana ukur ini kita aduk ya, kita aduk. Nah, ini bisa saja karena hasil pengadukan itu nanti bisa saja T1 sama dengan T2, bisa juga sama dengan T3. Jadi sama dengan T ya. Sehingga apa namanya? Suhunya menjadi homogen ya atau menjadi sama ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah
pengaduknya ya. Jadi ini pengaduknya diusahakan ini suhunya sama ya. Oke, kenapa suhunya harus sama? Ini adalah untuk menghindari perpindahan panas atau perpindahan kalor ya dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah ya. Nah, supaya nanti suhu batangnya ini sama, ini harus kita kondisikan ya. Oke, nah ini ya suhu rata-rata dari bejana ukur standar ini dari Tmax dikurangi Tmin dibagi dengan akar 12 ya. Ini distribusinya masih kotak ya. Nah, ini ya. Jadi suhunya ini apa namanya bergantung dari kondisi ya. Dari kondisi lingkungan, kemudian juga tergantung dari operator juga ya. Apakah diaduk atau tidak diaduk ya. Oke, berikutnya kita lihat ya. Ini masih terkait dengan suhu juga ya. Jadi di sini adalah jika bus yang digunakannya ini lebih dari satu kali ya, maka jadi kan seperti kita terangkan sebelumnya ini ada 4 kali penuangan ya, 4 kali 500 liter. Ini supaya mencapai volume berapa? Volume 2000 liter ya. Makanya di sini bisa saja dari penuangan pertama ya. Misalnya ini penuangan ya. Penuangan 1 ini dapat T1, penuangan kedua ini dapat T2, kemudian penuangan ketiga dapat T3, penuangan keempat dapat T4 ya. Nah, dari sini nanti dicari apa namanya nilai rata-rata ya. Kemudian nanti ada standar deviasi ya. Nah, sehingga ketidakpastiannya ini di apa namanya dihitung lebih detail lagi ya. Ini adalah akar dari ketidakpastian termometer pada saat kalibrasi, kemudian ada repeatnya, kemudian ada drift, dan juga ada nilai rata-rata ya. Nah, ketidakpastian rata-ratanya ini didapatkan dari mana? Dari standar deviasi dibagi dengan akar N ya. Nah, kita lihat di sini ya. Oke. Berikutnya masih tentang suhu ya. Tapi ini suhu di bejana ukur uji ya atau di SCM ya. Nah, di sini persamaan yang pertama adalah ketidakpastiannya dihitung dari ketidakpastian sertifikat ditambah dengan drift ditambah dengan ketidakpastian dari rata-rata ya. Ini berarti dari mana? Dari standar deviasi ya dibagi dengan akar N ya. Nah, ini nah bisa juga ini menggunakan termometer yang sama ya antara di sini antara bus dengan BUU ya. Sehingga persamaan dari model matematiknya nanti harus diubah ya. Jadi dengan menambahkan definisi yang baru yaitu DOT ya. DOT sama dengan TSCM atau suhu bejana ukur uji ya, BUU dikurangi T BUS ya. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini ya. Ada faktor DOT ini ya. Nah, ini ya. Nah, kita lihat apa namanya solusi berikutnya. Nah, ini masih suhu dari bejana ukur uji ya. Ini suhu air ya. Nah, di sini kita lihat ada komponen TRS atau suhu dari bejana ukur standar ya. Nah, kita lihat di sini ketidakpastiannya apa namanya bisa kita hitung
dengan cara seperti ini, ya. Jadi ada U linier, ya. Jadi ini ada ketidakpastian linearitas dari termometer. Kemudian ini ada ketidakpastian dari res. Res ini adalah resolusi. Kemudian delta. Delta ini adalah nilai rata-rata, ya. Nah, ini res. Res ini adalah resolusi, ya. Oke, kita lihat di resolusi, ya. Kemudian delta, ya. Delta dot T ini adalah ketidakpastian dari rata-rata suhu air. Dikarenakan perbedaan suhu dan gradien suhu di dalam bejana ukur uji, ya. Nah, ini sama saja seperti yang tadi, ya. Ada apa namanya? Ada atas, misalnya atas ini T1, tengahnya T2, kemudian bawahnya T3, ya. Oke, berikutnya adalah sumber ketidakpastian dari koefisien muai bahan, ya, atau dari nilai gamma, ya. Nah, ini kita lihat, ini tergantung dari mana? Dari jenis material, ya, atau jenis bahannya. Nah, kita lihat di sini apa namanya? Ketidakpastiannya ini diharapkan antara 5% sampai 10% dari nilai gamanya, ya. Nah, ini kalau tidak diketahui, ya, tidak diketahui maka digunakan apa? Distribusi kotak, ya. Nah, ini adalah terkait dengan koefisien muai juga, ya. Tapi di sini adalah koefisien muai dari apa? Dari cairan, ya. Nah, ini, ya, sama juga. Jadi antara 5% sampai 10% dari nilai betanya, ya. Atau misalnya kalau rumusnya seperti ini bisa kita langsung ambil nilai ketidakpastiannya adalah sebesar 2 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius, ya, per derajat Celcius, ya. Oke, berikutnya adalah tentang meniskus, ya. Jadi meniskus ini adalah apa namanya? Cara kita untuk membaca suatu skala, ya, terkait dengan posisi atau keadaan dari cairannya, ya. Nah, biasanya karena cairannya ini dipengaruhi oleh daya adhesi, ya, daya adhesi dan kohesi, makanya bentuk dari cairannya ini adalah apa namanya? Cekung, ya. Jadi dia apa namanya? Cekung, ketarik ke dinding dari gelas skala, ya. Nah, di sini keterampilan dari operator ini sangat menentukan untuk pembacaan meniskus, ya. Nah, kita lihat nanti di slide berikutnya. Kemudian selain meniskus, sumber ketidakpastian lainnya adalah dari resolusi bejana ukur, ya. Nah, kita lihat di sini adalah contoh dari meniskus, ya. Nah, ini yang tengah ini adalah dari keadaan cairan dari gelas penglihat, ya, dari gelas penglihat. Kemudian ini skala utama, ya. Nah, atau skala nonius, ya, skala utama atau skala nonius. Nah, di sini apa namanya? Kita lihat karena adanya meniskus ini pembacaan skala ini bisa saja berbeda, ya, dari satu operator ke operator yang lain. Sehingga apa namanya? Karena ada kemungkinan beda baca, ya, makanya terjadi apa? Ketidakpastian, ya. Nah, pembacaan meniskus yang benar adalah seperti ini, ya. Jadi cekungan dari cairan ini ujung yang di tengah itu
yang dibaca sebagai skala, ya. Kemudian ini juga pembacaan, ya, arah dari pembacaan juga sangat penting. Ini harus sejajar dengan meniskus dan skalanya, ya. Jangan terlalu atas, ya. Misalnya seperti ini tidak boleh, ya. Tapi ini harus sejajar, ya. Jadi mata ini harus sejajar, ya. Jadi posisi mata yang di atas atau di bawah dari garis skala ini akan juga menimbulkan kesalahan pembacaan dari meniskus, ya. Nah, ini contoh meniskus lainnya, ya. Ini adalah meniskus, ya. Tapi ini tanpa skala. Kalau ini ada skalanya, ya. Oke, berikutnya adalah ketidakpastian dari repeat, ya. Nah, kalau repeat berarti apa? Standar deviasi dibagi dengan akar N, ya. Kemudian ada faktor tambahan dari gelembung, ya, karena dituang, ya, itu pasti ada gelembung, ya. Selain itu bisa juga ada variasi dari sisa air, ya. Karena ini terkait dengan apa? Dengan waktu tetes, ya. Jadi kalian jangan lupa misalnya yang di bawah 20 liter ini 10 second. Kemudian kalau di atas 20 liter dia berapa? 30 second, ya. Nah, ini jangan lupa. Nah, penentuan kapan dimulainya waktu tetes dan kapan berhentinya waktu tetes ini bisa juga menimbulkan variasi dari sisa air yang ada di bejana ukur, ya. Kemudian bisa juga ada faktor dari penguapan, ya. Nah, ketidakpastian ini diharapkan tidak melebihi 0,01%, ya. Oke, ya, ini sudah. Nah, di sini adalah faktor-faktor tambahan tadi, ya, yang 0,01%, ya. Jadi ini berapa? 1/10.000, ya. Kita lihat di sini misalnya untuk bus 100 liter, ya. Berarti dia 100 ribu mili, ya. 100 ribu mili dibagi dengan 10 ribu, ya. Berarti dia berapa? 10 mili, ya. Nah, ini diharapkan dia tidak melebihi berapa? 100, tidak melebihi 0,01%, ya. Nah, ini tapi sebetulnya ini ekspektasinya, ya. Nah, angka yang pastinya kalian bisa lihat di tabel ini, ya. Jadi misalnya untuk 100 liter ini ketidakpastiannya 1 mili, ya. Kemudian untuk yang 50 liter berarti setengah mili, ya. Jadi kalian lihat ini dari tabel ini, ya. Oke. Jadi ini ada bubble, gelembung, kemudian ini penguapan, kemudian ini dari residu, ya. Ini dari gelembung. Kemudian ini dari penguapan. Kemudian ini terakhir dari residu, ya. Nah, tabel ini bisa kalian pakai untuk perhitungan ketidakpastian, ya. Oke, berikutnya adalah tentang koefisien sensitivitas, ya. Di sini kita lihat yang pertama koefisien sensitivitas dari bejana ukurnya, ya, dari bejana ukur standar, ya. Berarti persamaan model matematiknya ini kita turunkan terhadap V0, ya. Berarti ini diturunkan terhadap V0, berarti ini jadi 1, ya. Berarti nanti hasilnya adalah yang di sini, ya, yang dikurung pertama, ya. Nah, ini untuk
turunan parsial dari bejana ukur standar. Kemudian untuk koefisien sensitivitas dari suhu air di bejana ukur standar, TRS, nah kalian bisa lihat di sini, ya, berarti ini jadi 1 ya, kemudian ini jadi minus 1, ini minus 1, ini minus 1, ini minus 1, ya, berarti nanti berarti ini karena negatif kali negatif dia jadi plus, ya, plus. Sementara ini plus dikali minus jadi minus, ya. Oke, yang berikutnya adalah suhu air pada bejana ukur uji, ya, atau SCM. Nah, kita lihat terhadap SCM, ya. Berarti ada beta, ya. V0 dikali beta ditambah gamma SCM, ya. Jadi beta, ya, di sini, ya, beta dikurangi gamma, ya, karena dia minus 1, ya. Jadi di sini dia minus, ya, beta dikurangi gamma SCM. Oke, berikutnya koefisien sensitivitas untuk koefisien muai bahan bus, berarti gamma RS. Ya, gamma RS kita lihat di sini, ya, berarti V0 dikurangi minus P0, ya, berarti minus 1 di sini, ya, minus 1 dikali T0RS dikurangi TRS, ya. Cukup itu aja, ya, karena yang lain tidak ada gamma RS, ya. Oke, berikutnya ini untuk koefisien muai suhu dari bejana ukur uji, ya, atau gamma SCM. Kita lihat di persamaan awalnya gamma SCM hanya di sini, ya. Berarti V0 dikali T dikurangi TSCM, ya. Oke, berikutnya adalah koefisien muai suhu air, berarti beta, ya. Berarti V0 dikali TSCM dikurangi TRS, ya. Oke, sekarang ke meniskus. Meniskus ini 1, ya. Kemudian berulang juga 1. Kemudian tambahan lainnya sama dengan 1, ya. Nah, berikutnya adalah perhitungan ketidakpastian gabungan. Ya, di sini UC, ya. Jadi apa namanya, koefisien sensitivitasnya dikali dengan ketidakpastian, ya. Di sini kuadrat, maka penjumlahannya juga dia kuadrat, ya. Kemudian dari UC kita bisa menghitung V efektif, ya, atau derajat kebebasan efektif. Jadi UC pangkat 4 dibagi jumlah dari UC pangkat 4 dibagi dengan VI, ya, atau derajat kebebasannya masing-masing ketidakpastian, ya. Nah, ini adalah derajat kebebasan efektif. Nah, nanti dari derajat kebebasan efektif kita bisa menghitung apa namanya, faktor cakupan, ya. Kemudian dari faktor cakupan kita bisa menghitung ketidakpastian yang diperluas, ya. Nah, ini hasilnya, ya. Ini masih sama dengan data awal. Nah, ini hasilnya. Nah, kalian lihat di sini ada sumber-sumber ketidakpastiannya apa saja, ya. Tadi sudah kita uraikan. Yang pertama dari volume bejana ukur uji, ya. Kemudian dari suhu air di bejana ukur standar. Kemudian suhu air dari bejana ukur uji. Kemudian ini dari koefisien muai bahan dari bejana ukur standar. Ini kemudian dari SCM ini adalah BUU, ya. Jadi bejana ukur uji. Kemudian ini dari cairan. Kemudian ini dari meniskus. Ini dari repeat dan ini dari faktor tambahan, ya. Nah, kalian lihat di sini ini nilai ketidakpastian standarnya. Kemudian ini CI ini adalah nilai koefisien sensitivitas, ya. Nah, kemudian di kolom yang berikutnya ada ketidakpastian baku, ya. Jadi di sini koefisien sensitivitas dikali dengan nilai ketidakpastiannya, ya.
Kemudian kolom terakhir ini adalah derajat kebebasan efektif ya di sini. Dan di sini ada yang 50 ya, ini dari sertifikat ya. Kemudian ini dari literatur sepertinya. Kemudian ini dari sertifikat apa namanya? Kalibrasi termometer. Kemudian ini tahingga. Nah, ini adalah dari tipe B ya, sebetulnya ini ya, tipe B. Kemudian ini dari meniskus juga sama, tipe B. Kemudian ini repeat ini baru tipe A ya. Nah, semua ketidakpastian ini yang UI ini nanti dijumlahkan, diakarkan ya, maksudnya diakarkan, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan kuadrat tadi, kemudian diakarkan terakhir, sehingga nanti didapatkan UC ya, atau ketidakpastian gabungan. Kemudian dari ketidakpastian gabungan, kita bisa menghitung derajat kebebasan efektif. Kemudian dari derajat kebebasan efektif, kita bisa menghitung K. Kemudian dari K ini kita bisa menghitung U besar dengan mengalihkan ketidakpastian gabungan dengan nilai dari K. Ya. Nah, ini hasil dari perhitungan ketidakpastian dari semua sumber-sumber ketidakpastian yang ada dalam kalibrasi bejana ukur secara volumetrik ya. Nah, ini mungkin berbeda dengan yang cara perhitungan dari mata kuliah standar ukuran laboratorium kalibrasi ya. Karena kalau yang di SULK itu dari secara teknis, kalau ini dari PTK ini kita ambil dari Euramet CG21 ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.